Gustom. Ya, sebaliknya justru kegaduhan sepertinya muncul dari pihak simpatisan dari pelapor. Jadi dari kami, dari pemohon. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Kami tetap semangat dalam hal apapun. Justru dengan adanya penolakan ini, kita akan tambah semangat lipat, 1000 kali lipat kita semangatnya. Siap berjuang? Siap. Ada beberapa alasan terlambat menjadi 2 jam. 2 jam lebih lah tadi ya. Tadi itu banyak dari pihak sana, para Muhyiddin dan Habib itu yang datang. Menurut para lawyer ini, apa tidak ada intervensi dari hakim sehingga mempengaruhi putusan atau gimana? Ya, untuk mengomentari hal tersebut, sebagaimana kami juga tuang di dalam satu kesimpulan, kami sesungguhnya mengapresiasi ya hakim tunggal yang memeriksa perkara ini, ya, yang selama persidangan awal hingga sampai putusan pengadilan itu, hakim tunggal yang memeriksa ini benar-benar tegas dalam memimpin proses persidangan, termasuk meminta para pihak, dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon dari penyidik atau kepolisian, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sepanjang persidangan. Faktanya selama persidangan dari pihak kami, ya, dari pihak simpatisannya Gustom, tidak ada satu kegaduhan yang ditimbulkan dari pihak Gustom. Ya, sebaliknya justru kegaduhan sepertinya muncul dari pihak simpatisan dari pelapor. Jadi dari kami, dari pemohon dan termohon, sepanjang persidangan itu sudah mematuhi arahan hakim yang memeriksa permohonan kami dengan tetap menjaga Kamtibmas, ya, tapi kebalikannya justru dari pihak simpatisan pelapor yang tidak ikut serta dalam proses persidangan ini justru membuat satu kegaduhan menurut kami yang hadir di persidangan, ya, di beberapa hari keberapa itu mereka hadir ke persidangan, kira-kira puluhan orang yang hadir dan melakukan orasi di sana. Ya, nambah ya. Ya. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi perlu kami jelaskan terkait masalah hasil sidang hari ini, memang kita sungguh sangat prihatin dan sangat kecewa, tetapi kita tetap menghormati keputusan hakim yang mulia. Meskipun demikian, sebenarnya yang harus dipertimbangkan itu kami masih belum habis pikir terkait apa yang menjadi keputusan hari ini. Sebab di proses persidangan kami banyak menemukan keganjilan dari saksi ahli dan bukti-bukti yang telah disodorkan oleh termohon. Contohnya di T42 menunjukkan bahwa si pelaku perusak makam atau cukup itu ditunjukkan kepada kita semua. Ternyata itu bukan gambarnya, bukan fotonya si Gustom atau si pemohon, tapi foto orang lain. Bayangkan itu merupakan suatu kekeliruan, ya, kekeliruan yang sangat fatal banget. Itu menunjukkan bahwa ini merupakan tindakan yang tergesa-gesa. Nah, kejadiannya lagi, mereka atau si termohon itu bisa melaksanakan beberapa kegiatan sampai 24 item dalam satu hari, ya. Ini kan kalau melihat dari sisi itu aja itu kayaknya mustahil lah. Kita tidak logis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada keganjilan juga terkait masalah adanya cacat prosedur, kan? Yang mana prosedur atau SOP tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Contoh, ada jalan menangkap seorang itu harusnya ada surat penangkapan, ya. Surat penangkapan yang mana itu harus diberikan oleh si tersangka dan harus ada tembusan surat penangkapan itu kepada keluarganya. Itu harus diberikan. Tapi hingga hari ini, hingga 1 bulan ini, keluarganya pun tidak pernah menerima surat tembusan surat penangkapan itu, atau secara baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Itu, ya. Ini perlu dicermati. Harusnya ini menjadi ganjalan. Berarti
hukum di Indonesia sekarang kalau kita mengacu kepada itu boleh asal tangkap kan kita. Ini merupakan tindakan sewenang-wenang. Ini merupakan tindakan kriminalisasi terhadap warga negara. Itu tidak diperkenankan. Maka kita sesuai dengan aturan yang berlaku, kita harus dan punya kewajiban, ya, kewajiban mengedepankan praduga tak bersalah kepada semua orang meskipun disinyalir atau diduga melakukan tindak pidana. Demikian. Ya, Gus, tadi kan jadwal aslinya kan yang saya tahu itu kan pukul 8 ya. Ya. Kenapa diundur sampai jam 10 Ya. tadi itu dimulai? Ya. Kan di situ kan ada ruang, ada jeda. Apakah tidak ada kita ini di sini mencurigai ada indikasi tertentu menurut Siap. jenengan? Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh saudaraku Gus Aswin tadi bahwa sidang dimulai kan jam 8 tadi ya. Kita mengumpulkan kesimpulan kan. Itu sekitar hampir setengah jam, ya setengah jam tidak ada itu kemudian disekos sampai setengah 10. Tetapi pelaksanaannya hingga sampai jam 11 lebih setengah 12 kayaknya itu baru dimulai untuk sidang putusan ya tadi, mengambil keputusan oleh hakim. Nah, apapun proses yang terjadi, kami tidak berani untuk suudzon ya, berprasangka buruk. Akan tapi semua orang yang punya pengalaman pasti bisa berpikir ada apa di balik itu semua. Kami tidak menuduh siapapun, kami tidak suudzon terhadap hakim atau siapapun, tidak. Tapi kata beliau kan ada beberapa perbaikan ya, tadi ada perbaikan sehingga sidang awalnya diagendakan setengah 10 menjadi setengah 12 itu. Jadi menurut saya ya kita husnudzon aja kepada hakim yang mulia. Terus kira-kira apa langkah selanjutnya ke depan? Nanti kan menuju ke pengadilan selanjutnya. Kira-kira apa yang Ya, kita mungkin persiapkan salah ini satunya? akan dijawab oleh Pak Bambang Wahyu Widodo ya. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama sekali dengan ditolaknya pra peradilan yang kita lakukan, kalau kecewa pasti, ya, prihatin pasti. Cuma kita tetap menghormati hasil keputusan akhir daripada pra-peradilan ini. Namun ke depan kita akan mempersiapkan segala potensi, kemampuan dan kapasitas kita untuk menghadapi di sidang pokok perkara, di mana di situ akan menguji, akan menghadirkan fakta-fakta hukum, kemudian juga menguji adakah di situ unsur pidananya. Kita juga akan mengungkap apakah di situ ada mens rea daripada Gustom ini. Karena apa? Karena Gustom ini ternyata datang ke area makam itu 20 menit setelah kejadian. Artinya 85% area yang dibongkar itu, bangunan yang dibongkar itu sudah 85%. Jadi hanya tinggal pagar aja katanya kan gitu. Jadi Gustom dalam hal ini datang belakangan. Nah, ya, di sini kemudian kita lihat di beberapa video itu kan massa sebetulnya. Kalau massa kemudian hanya satu orang kemudian mens rea ketemu apa tidak, nanti kita akan buktikan bersama-sama di sana. Terus kemudian juga kita akan menganalisis habis-habisan untuk legal standing pelaporannya. Perlu diingat bahwasanya Gustom ini ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil laporan, adanya pengaduan. Nah, pengaduan ini kita akan kaji legal standingnya ada nggak dari pelapor ini. Kalau legal standingnya lemah ataupun legal standingnya tidak kuat, kemudian dipakai untuk melaporkan seseorang, kemudian orang ditangkap, ditahan, jadikan tersangka. Nah, ini kan bentuk penzaliman yang luar biasa. Nah, kita akan all out berjuang di situ nanti bersama teman-teman. Tentu kita tidak lupa dan tidak henti-hentinya mau minta dukungan dari rekan-rekan media
ada, karena tanpa teman-teman ini semuanya, maka kasus-kasus seperti ini tidak akan bisa mendapatkan atensi masyarakat yang luas, sehingga kita tidak bisa berjuang sendirian. Artinya kolaborasi, kita di ranah hukum, teman-teman juga menegakkan hukum dan keadilan melalui jalur jurnalistik. Demikian, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rita. Jadi gini, terakhir ya, mungkin ya closing statement dari saya dulu, bahwa kita artinya kita sebagai tim advokat tidak bisa untuk maju sendiri. Kami butuh dampingan teman-teman semua, baik itu media maupun teman-teman yang lain, di dalam mendorong supremasi hukum dengan cara yang baik, agar supaya ini tidak terjadi lagi kepada custom lainnya. Ini pertama. Jadi dukungan panjenengan semua, baik itu dukungan teman-teman dan juga khususnya media massa, wajib bagi kami. Begitu mungkin yang Sebagai closing statement ya. Pra peradilan saat ini sudah tertutup ya. Kita tahu hasil putusannya. Dengan tertutupnya pra peradilan, dengan ditolaknya permohonan kami, justru pemeriksaan di pokok perkara sangat terbuka lebar untuk kita uji secara substantif. Banyak hal yang akan diuji, dan kami tentu sebagai kuasa hukum Rustom tidak akan berhenti ya. Pra peradilannya sudah berhenti, tapi perjuangan hukum kami akan kita lanjutkan. kami tetap semangat dalam hal apapun. Justru dengan adanya penolakan ini, kita akan tambah semangat lipat, 1000 kali lipat kita semangatnya. Siap berjuang? Siap.